Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Saya, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023, hari Minggu biasa pekan ke-7. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam ajaran tentang mengasihi musuh dan orang-orang yang menganiaya kita, Tuhan Yesus membuka pemahaman sejati tentang bagaimana Allah berkenan untuk senantiasa mengasihi, menyelamatkan umat manusia. Karena itulah sejatinya jalan menuju kepada keselamatan kehidupan. Sehingga tidak hanya apa yang dipikirkan oleh manusia tentang keadilan secara manusiawi, tetapi keadilan oleh karena Tuhan. Di pesan utama dari perutusan Tuhan, yakni bagaimana kita senantiasa hidup di dalam kasih, meskipun untuk itu kita mengalami berbagai macam kesulitan dan bahkan seolah-olah kasih yang kita berikan tidak pernah terbalas. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyadari apa yang disabdakan Tuhan Yesus adalah sebuah kenyataan yang ada di dekat kita ketika kita boleh mengalami bahwa matahari diberikan Allah kepada siapapun juga, tidak melihat apakah orang itu baik atau tidak. Hujan pun diturunkan bagi orang yang baik, orang yang benar, dan juga orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Artinya kasih itu diberikan kepada siapapun juga. Justru bagaimana kita ditantang untuk tetap mengasihi orang-orang yang tidak menaruh kasih kepada kita. Itulah sifat Allah dan itulah kesempurnaan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua hidup, kita perjuangan kita untuk bergerak ke arah kesempurnaan, yakni dengan tetap hidup di dalam kasih, terutama bagi mereka yang tidak mengasihi kita, yang menolak kasih kita. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.